Oke, halo guys. Selamat datang di program Chit Chat You. Di episode perdana ini kita akan berbicara tentang anak-anak milenial. Nah, kalian pasti tahu kan anak-anak milenial itu kan berbakat ya. Salah satunya ini anak-anak yang suka banget sama nari. Di sini ada nggak yang suka nari? Kalau misalkan ada yang suka nari, kalian cocok banget nih untuk nonton program ini. Siapa sih narasumber kita yang berasal dari Bali? Dan dia tuh sangat berbakat banget dari dance-dance-nya. Daripada kita nunggu lama, siapa narasumber kita? Ini dia Felicia Natali. Halo. Ya, mau nanya nih soal kamu kan suka banget nari-nari. Itu mulai dari umur berapa sih kamu suka nari? Sebenarnya aku dari kecil sih suka nari, cuma awalnya itu nggak langsung K-pop gitu. Awalnya itu nari tradisional gitu sih, nari Bali. Oh, terus menurut kamu nih banyak gak sih anak-anak milenial sekarang yang kayak mau ikutan dong, mau nari, mau dance juga deh, atau cuma kayak sekedar kayak ikut-ikutan aja lah ngetren, atau bener-bener mereka mendalami dance itu gitu? Mungkin kebanyakan sih mungkin awalnya kayak tertarik gitu ya, kayak pengen, misalkan emang mereka suka gitu kan awalnya, tapi mungkin nggak bisa dance gitu, jadi mereka mau coba gitu, ya udah coba deh gitu. Nanti lama-lama jadi suka sendiri gitu. Itu sih. Oh iya, kamu suka nari ini didukung orang tua nggak sih? Orang tua reaksinya ngeliat kamu, ternyata anak gue suka nari nih. Mereka ngedukung sih, kayak emang dibebasin gitu. Jadi kayak bebas terserah aku mau ngapain aja gitu. Yang penting positif. Kalau misalkan acara lomba-lomba dance kan udah pasti kayak misalkan menang mendapatkan uang gitu. Kalau misalkan selain dari lomba, kamu dapat uang juga nggak dari menari ini? Atau kamu ikut acara-acara atau apa gitu sebagai juri atau apa? Biasanya isi acara sama dulu sempat ngajar juga. Pernah ngajar di mana tuh? Kayak di sekolah gitu sih. Cuma bantu-bantu aja. Ya. Mulai aktif itu pas lagi ada ekstrakurikuler di sekolah kah, nari tradisional Bali atau gimana tuh? Awalnya karena ekstrakurikuler sih, jadi iseng gitu ikut. Habis itu di luar juga, tapi bareng temen gitu kayak les. Suka nari tuh awalnya dari nari tradisional dulu ya, baru makin kesini ke modern dance. Awalnya itu dari nari tradisional, terus kan itu sebenarnya aku iseng gitu, jadi kayak maksudnya cari tahu dulu gitu, aku suka gak sih sama tari tradisional gitu. Terus lama-lama udah nggak ikut lagi, terus mulai coba buat ikut les dance gitu sih, terus aku jadinya ikut maunya K-pop, cuma kan kalau di les tuh kan pasti banyak kan, maksudnya diajarin basic dance dulu, ada basic street dance segala macam. Nah itu aku belajar di situ gitu, jadi awalnya tuh belajar street dance dulu, terus belajar basic-basicnya, terus baru K-pop. Oh, jadi dance ya ikut les gitu. Kamu ada nggak sih sosok panutan atau inspirasi kamu yang bisa menginspirasi kamu dalam dance gitu? Ya, Cunga. Oh, selain dari Korea nggak ada lagi ya? Orang Korea yang lebih luar, kalau misalkan selain Korea gitu, sempat ikutin dia sih di Instagram, cuma aku udah nggak terlalu ini, cuma dia sempat jadi inspirasiku gitu lah. Karena sosok panutan tuh yang mendorong kita juga nggak sih, kayak kita jadi pengen terus mengasah bakat gitu ya istilahnya. Fokus ke dance mungkin ya. Sebenarnya aku sebenarnya hobi itu cuma dance itu cuma hobi aja gitu. Jadi sebenarnya aku lebih kayak lebih ke modeling gitu sih. Oh, suka ikut model juga ya? Ih, bagus loh itu. Pernah ada tawaran ya dari model? Banyak sih, maksudnya lumayan lah. Kan soal waktu itu ikut agensi gitu kan, jadi ya lumayan. Pengalaman bully kamu tuh yang benar-benar ngedorong kamu bisa sampai ke titik sekarang gitu? Atau emang karena hobi dance jadi kamu terusin aja dance ini? Itu sih. Saya awalnya kan orangnya introvert gitu ya, terus pendiam banget pokoknya. Nah jadi sering dibully karena beda sendiri gitu, kayak dulu juga aneh gitu sih orangnya. Terus habis itu karena hal itu kan kesel ya pasti ya, maksudnya ya walaupun kita diam aja tapi kan pasti ada kayak unek-unek gitu lah ya. Jadinya kayak mikir, aduh aku pengen cari sesuatu yang kesuka yang bisa bikin orang tuh maksudnya
bukan iri maksudnya gimana ya, kayak kita nunjukin kita tuh juga bisa loh kayak jadi yang unggul kayak gitu. Nah jadinya aku ya udah aku coba buat ikut dance, terus akhirnya aku suka, terus ternyata lumayan juga dapat spotlight di sana gitu. Itu sih bisa nunjukin aja kayak aku tuh nggak kayak event dulu gitu. Ya kayak buktiin lah ke orang gitu, kita nggak kayak gitu loh. Oke, di sini aku pengen yang masih kepo silakan. Aku mau nanya ya, kalau dari Feli sendiri ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan atau pengalaman lucu yang mungkin sampai sekarang belum bisa dilupain selama menjadi dancer? Kalau pengalaman lucu sih apa ya? Sebenarnya pengalaman lucunya tuh nggak yang sesuatu yang besar gitu sih, dia lebih kayak kalau latihan gitu. Kadang kalau kita lagi latihan kan kadang suka ada yang error gitu ya. Nah itu tuh kadang bikin ngakak aja gitu loh. Jadi kayak misalkan kita lagi nari terus ada yang salah, terus kayak gimana ya? Kayak gitu-gitu aja sih, paling kayak bercanda-bercanda aja gitu. Jadi kayak gak ada sih kalau di panggung mah kan bawaannya serius gitu ya. Paling kalau misalkan ada yang salah gitu kitanya malah pressure gitu. Jadi kita nggak ada yang gitu sih sebenarnya. Aku dong boleh nanya. Jadi aku mau nanya tuh, aku tertarik sama pengalaman Feli yang dulu dia sempat nari Bali, tarian Bali gitu ya kan. Karena aku punya teman juga yang juga sempat nari Bali karena dia dulu pernah tinggal di Bali gitu. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya tuh mau berhenti gitu loh? Kenapa akhirnya berhenti nari Bali? Apa bosen atau akhirnya gak kepegang lagi atau gimana gitu? Penasaran aja gitu. Terus ada lagi nggak ke depannya kayak pengen lanjut lagi gitu nari Bali gitu kan? Ya, misalnya. Gitu deh, terima kasih. Saya gimana ya, awalnya itu kan sebenarnya gimana ya, kayak aku nggak tahu mau ekskul apa, jadinya ya udah coba ikut nari Bali gitu kan, sekalian olahraga gitu. Terus coba-coba suka, cuma gimana ya, kayak mungkin karena aku juga suka Korean drama gitu lah ya, jadi kayak secara nggak langsung gitu menjurus ke sana gitu. Jadi karena suka Korea ya udah coba buat dengerin lagunya, terus dance juga ternyata enak. Karena kan kalau aku bilang sih aku lebih nyaman di K-pop ya, soalnya kalau nari Bali itu dia gimana ya, kayak kita tuh di dance-nya tuh diatur bener-bener jadi kayak sama semua kayak gitu. Kalau K-pop itu dia lebih kayak mengekspresikan diri sendiri gitu, jadi kayak kita walaupun ngikutin idolnya, cuma kita juga jadi gimana, seru aja jadi orang lain yang ekspresif kayak gitu kan. Kalau nari Bali kan semuanya harus sama ya, harus lupa gitu loh. Terus juga mereka tuh lebih bukan idling gitu sih kan. Kalau idling kita tuh kalau kayak gimana ya, kayak lebih nyaman aja gitu, kayak lebih bebas ngapain gitu. Kalau nari Bali tuh lebih kayak ya aku bilang sih agak monoton sih, cuma memang aku sukanya itu soalnya kan biasa kan kalau orang yang nari Bali tuh pasti badannya bagus-bagus ya. Maksudnya karena gimana ya, karena dia olahraganya tuh capek banget, karena dia harus ada badannya harus gini lah gitu. Itu jadi kayak dulu tuh aku mikirnya biar bisa cepet kurus terus ikut nari Bali gitu. Jadi aku mikirnya kayak apa aku coba gitu kan. Terus habis itu ya udah coba-coba. Cuma emang itu pengaruh banget sih, soalnya emang capek banget, jujur capek banget, karena udah kita pakai baju tuh kan pasti kayak yang korset kayak gitu kan, terus kita disuruh kayak tegak sampai banget sih itu. Untuk nextnya mungkin aku mau coba lagi sih, soalnya emang beda tipe. Oke, aku dong mau nanya, gimana sih cara kamu bagiin waktu kamu sebagai mahasiswa, dancer, dan juga aku dengar-dengar kamu juga selebgram gitu. Terima kasih. Gimana ya, sebenarnya aku kan orangnya emang gak tahu ya, mungkin karena baru kuliah juga mungkin, atau gimana, atau mungkin baru aktif lagi, jadi kayak udah baru mulai pede gitu lah istilahnya. Jadi kayak apa-apa semuanya mau dicoba gitu, jadinya
ikut banyak hal gitu jadinya, jadi ikut dance lah, ikut inilah, terus ikut panik lah, ikut apa, kayak banyak kan acara. Nah itu biasanya aku ngaturnya itu lebih kayak catet di HP ada kayak kalender jadwal gitu kan ya, itu aku catetin sih satu-satu, jadi kayak jam segini. Jadi kadang tuh bisa dalam sehari jedanya cuma 1 jam 2 jam kayak gitu. Jadi benar-benar, soalnya kalau aku orang juga pelupa kan, jadi kalau misalkan nggak ditulis juga pasti lupa. Jadinya biar, karena aku juga orangnya suka aktif gitu, jadi maksudnya kayak banyak aktivitas gitu, jadinya ya sebisa mungkin penuh sih jadwalnya kayak gitu. Jadinya aku suka buat ya kayak gitu. Oh ya, boleh aku nanya lagi nggak? Kan dulu sempet ngajar juga ya kan? Dulu ngajarnya tuh ke sekolah kah atau anak-anak sumuran kamu kah? Itu dibayar gak sih biasanya? Nah itu sih aku mau nanya juga gitu. Itu dibayar sih, dibayar. Tapi itu kan waktu itu aku ikut sama guru aku, jadi kayak maksudnya aku jadi kayak wakil gitu. Lumayan sih dapatnya, cuma nggak, kalau misalkan sendiri ngajarnya tuh jauh lebih banyak gitu lah dibandingkan aku dapat dari orang lain gitu. Cuma dulu tuh aku ngajarin tuh di sekolah itu, kalau nggak salah itu cuma ngebantuin aja, jadi kayak bayarannya paling ya cuma ya buat makan lah gitu. Terus kalau misalkan yang benar-benar ngajar sendirinya itu ngajarin ibu-ibu gitu, itu ya gitu sih, itu kayak beda gitu jadinya. Oke, itu jadi pertanyaan dari audiens. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mungkin kalian masih kepo sama Ive. Segitu aja dulu kali ya pertanyaannya. Aku pengen kamu kasih kesan-pesan untuk anak-anak milenial yang mungkin bisa memberikan pesan untuk mereka yang ingin mengembangkan bakatnya. Pokoknya apapun, coba deh kasih pesan untuk mereka. Pesannya apa ya? Kalau aku sih, mungkin karena aku orangnya insecurean juga ya, aku bilang sih jangan terlalu terpuruk dalam keinsecurean kalian gitu. Kayak mau seburuk apapun kalian menurut kalian, itu sebenarnya belum tentu menurut orang lain itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang kalian mau ngerasa kalian kurang gitu atau gimana, ubah diri kalian jadi yang lebih baik, karena kan nggak ada sesuatu tuh yang mustahil gitu. Karena aku juga aku aja bisa gitu loh, maksudnya dari yang aku yang bener-bener ya dari yang ya gitulah Ive yang dulu gitu sampai sekarang tuh bener gimana ya kalau bilangnya 180 derajat beda banget gitu. Jadi ya aku aja bisa, kalian juga pasti bisa gitu. Luar biasa banget pesannya. Ya sih, emang kadang kita tuh merasa kayak diri kita tuh nggak lebih baik dibanding orang lain, karena yang aku lihat di tahun ini tuh semakin banyak orang yang insecure. Kayak di konten-konten lain tuh kalau misalkan lihat komen, ada aja orang yang ngomong, aku mah kentang apa banget. Ya nggak sih, kalau misalkan kata-kata mereka aku mah kentang, dia mah lebih bening, kayak berarti dia nggak mencintai diri dia sendiri dong. Karena kan kalau misalkan kita yakin sama diri sendiri, self love ya, dengan kita nanamin self love, kita mencintai diri sendiri, kita pede, kita yakin, kita punya tujuan. Aduh, gue mau jadi apa, gue yakin sama diri gue sendiri. Karena insecure tuh nggak cuma kayak penampilan kita cantik atau apa gitu, tapi kan kita juga percaya diri dengan apa yang kita lakuin. Kita push terus, kita asah terus skill dan bakat yang dipunya kayak gitu kan. Ya itu bagus banget sih, karena aku juga sempat ngeliat stalk Instagram kamu, Felicia, karena before after kamu dulu dan sekarang tuh benar-benar membuktikan kalau semua orang tuh bisa berubah asalkan niat dan berusaha. Karena kalau misalkan kayak mau berubah tapi nggak komitmen, ya itu komitmen juga tuh nomor 1 tuh. Kalau misalkan nggak komitmen juga, kita nggak akan bisa di titik sekarang gitu. Ya mungkin beberapa dari orang-orang masih kepo nih tentang Ive. Ada nggak sih orang yang pernah komen gini, misalnya, kenapa sih nari mulu, nggak capek, joget-joget mulu lu, kayak nggak ada kerjaan. Nah, itu gimana tuh kamu menghadapi mereka dan apa yang pengen kamu sharing ke mereka? Jadi sebenarnya itu ya capek pasti lah ya, namanya olahraga kan pasti capek. Maksudnya ya pasti nguras tenaga gitu loh. Cuma karena
aku nganggap itu sesuatu yang menyenangkan dan itu hobiku. Jadi walaupun aku nggak dapet duit aja gitu, misalkan lomba nih, kebanyakan ruginya misalnya jadi kayak kita ngeluarin duit buat kostum, make up segala macem. Padahal hadiahnya juga nggak seberapa sama yang kita keluarin gitu. Apalagi kan kita satu grup isinya misalkan 5 orang, terus hadiahnya misalkan cuma berapa, misalkan 700 gitu. Terus dibagi dapatnya malah lebih murah kadang tuh pernah aku juga lomba dapatnya itu cuma 15.000. Tapi aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu, soalnya aku seneng gitu loh. Maksudnya selagi emang kalian passionnya di situ, suka banget sama hal yang kalian lakuin, itu kayak hal yang kayak gitu-gitu tuh ya cuma buat kesenangan sendiri gitu. Jadi nggak bakal capek sih, jujur aja, kayak capeknya itu malah seneng gitu sih. Dari program ini aku mau ngucapin terima kasih untuk Felicia Natali udah mau luangin waktunya. Terima kasih, sampai jumpa. Iya Bu, bye semuanya.